Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nugraini, mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor 23016600119. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut adalah pembelajaran saya dengan elemen bilangan materi perbandingan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, ajaib. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan membimbing doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman daiman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini saya kan tidak masuk. Tidak. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari? 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, guru ingin menyampaikan bahwa penilaian yang akan guru lakukan ke kalian adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Di awal pembelajaran nanti akan guru bagikan sebagai asesmen awal, penilaian awal, kemampuan awal, ya, sebelum guru melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sebelum materi hari ini, materi yang sudah kita lalui kemarin apa? Persamaan dengan satu variabel. Apa itu persamaan? Kalimat dan juga yang dihubungkan dengan tanda sama dengan jumlah satu variabel dan variabelnya mengangkat satu. Ya. Untuk materi hari ini yaitu materi perbandingan. Sebelum mulai, guru ingin tanya nih, kalian pernah menghitung nggak jumlah guru laki-laki dan guru perempuan di SMP kita? Pernah. Berapa jumlah guru laki-lakinya? 7. Berapa jumlah guru perempuannya? 5. 5. Bagaimana menyatakan perbandingannya antara guru laki-laki dan guru perempuan? 7 banding 5. Ya. Ini adalah materi yang sudah kalian harus kalian kuasai. Diisi beserta namanya ya.
jawab 10? Baik, kita bisa mulai pelajaran berikutnya ya, yaitu dengan elemen bilangan. Materinya adalah rasio. Kita akan mempelajari tentang skala, proporsi, dan laju perubahan. Sebelum mulai, guru ingin kalian membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu nomor 1, Siswa dapat memahami konsep rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan. Nomor 2, siswa dapat menentukan nilai rasio. Kita lanjut. Pengertian dari rasio atau perbandingan yaitu rasio merupakan perbandingan nilai dari dua besaran atau lebih. Bagaimana cara penulisan perbandingan? Yang pertama dengan pecahan. Misal 1/2, 2/3, 3/5, dan seterusnya. Yang kedua, cara penulisannya yaitu dengan tanda titik 2. Biasanya dibaca dengan berbanding. 1 berbanding 2, 7 berbanding 5. Itu bisa ya. Terus yang ketiga, yaitu dengan cara dari misalkan tadi perbandingan guru laki-laki dan perempuan adalah 7 dari 5, itu ya. Sekarang kita akan membahas tentang skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat video tentang skala ya. Mewakili n cm jarak sebenarnya. Jadi pada skala yang ada di sini 1 berbanding 1.750.000 ini artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili 1.750.000 cm jarak sebenarnya. Atau biasanya kalau jarak itu satuannya adalah kilometer. Jadi di sini mewakili 17,5 kilometer. Nah, sekarang kalau skala 1/100 itu artinya adalah 1 cm pada gambar mewakili 100 cm jarak sebenarnya. Sini skala setiap 1 cm jarak pada peta itu mewakili 85 cm jarak sebenarnya, atau bisa kita ganti menjadi 80 km. Nah, sekarang skala sendiri adalah rumusnya adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita akan belajar mengenai skala nih. Contohnya, jika saya punya peta dan skala 1 berbanding 5 dikali 100 jarak Bogor dan Cirebon sebenarnya itu berapa sih? Kayaknya begini. Skala adalah rumusnya jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, di sini skalanya kita tulis nih. Di sini kan kita tahu bahwa skala pada peta itu 1 berbanding 5.500.000. 500.000. Gitu. Kemudian jarak pada peta, jarak pada petanya adalah 4 per jarak sebenarnya ini yang dicari. Nah, itu kita kalikan semua. 1 dikali N, kemudian 4 dikali 5.600.000 atau N. Sebuah jarak padanya 70 meter. Maka dari yang itu terlihat ukuran pada gambarnya itu 40 cm. Jadi kalian ada skalanya. Bagaimana cara mencari skala? Sama seperti tadi kita masukkan ke dalam rumus, skala adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Nah, di sini jarak pada peta adalah 40 cm. Kemudian di sini berbanding
Terima kasih. Kita mempelajari skala. Yang kedua yaitu adalah proporsi. Apa sih itu proporsi? Proporsi adalah suatu kalimat matematika yang menunjukkan bahwa dua buah rasio bernilai sama atau ekuivalen. Contoh, A berbanding B sama dengan C berbanding D, di mana A-nya itu 2, B-nya 3, C-nya 4, dan D-nya 6. Untuk mengetahui kalau dia ekuivalen, kita kalikan A kali B sama dengan C kali D. Berarti 2 kali 6 sama dengan 3 kali 4. 2 kali 6 berapa? 12. 12. 3 kali 4? 12. Nah, itu yang namanya proporsi atau perbandingan proporsi. Sekarang perubahan adalah perubahan yang melibatkan satuan yang berbeda. Contoh, jarak tempuh dengan waktu tempuh. Kita lihat dalam contoh permasalahannya. Ayah pergi ke Bandung dengan mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam dalam waktu 4 jam. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh ayah. Waktu tempuhnya 4 jam. Jadi untuk mengetahui jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan rata-ratanya adalah 400. Waktunya berapa jam? 4 jam. Maka 100 kali 4 hasilnya adalah 400 km. Kesimpulannya ayah menempuh jarak 400 km dalam waktu 4 jam. Sekarang ya, materi yang sudah saya sampaikan tadi coba diaplikasikan ke dalam pengetahuan kalian. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, guru meminta kalian untuk membentuk kelompok. Dalam satu kelompok bisa 4-5 anak. Ya, silakan. Nyambung 1, 2, 1, 2. Depan sama belakang, depan sama belakang. Mbak, depan sini. Dibaca dulu petunjuknya, baru setelah itu dikerjakan. Tulis nama kelompok sama kelompok berapa. Setiap kelompok kita yang menunjukkan banding jadi paling panjangnya mana? kelompok 2, Mbak Risti ya, silakan maju. Tolong yang lainnya diperhatikan, kemudian kalian memberi tanggapan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anjani dari kelompok 2. Untuk menentukan rasio panjang sisinya persegi 6 cm, yaitu rasio panjang sisi 6:9 atau 2:3. Lalu kelilingnya dari hasil yang dijual. Keliling persegi yang kecil yaitu untuk menentukan rasio dari persegi yang kecil dan yang besar. Panjang sisinya yaitu untuk persegi yang kecil 6 dan untuk persegi yang besar 9. Lalu rasio panjang sisi dari kedua persegi adalah 6:9 atau 2:3. Lalu keliling persegi yang kecil dan yang besar adalah 26:36 dan rasio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rasio dari persegi kecil dan besar. Untuk menentukan rasio dari persegi yang kecil dan yang besar, panjang sisinya yaitu untuk persegi yang kecil yaitu 6 dan persegi yang besar yaitu 9. Jadi rasio panjang sisi dari persegi dua tersebut 6:9 atau 2:3. Dan untuk keliling rasio dari persegi yang kecil yaitu 26 dan yang besar yaitu 36. Jadi rasio keliling dari dua persegi tersebut 26:36 atau 2:3. Dan rasio luas dari persegi kecil yaitu 36 dan rasio luas dari persegi besar yaitu 81. Jadi rasio luas dua persegi tersebut adalah 36:81 atau 2:3. Tersebutlah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 2 tentang rasio panjang persegi atau rasio keliling atau rasio luasnya? Ada yang mau menanggapi enggak? Enggak ada. Berarti jawabannya sama ya, benar ya? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Nomor 2. Yuk Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Mata tersebut 2 mm untuk cara yang digunakan data tersebut 4 cm berbanding 2 km, 4 cm berbanding 200.000 cm, 4 berbanding 200.000.
skalanya berapa? Empat dibagi 4 berapa? 1. 200 dibagi 4? 50. Berdasarkan skala jarak dua buah kotak A dan B pada peta dengan 4 cm, sedangkan jarak sebenarnya dua kotak tersebut 1 km. Tentukan skala yang digunakan peta tersebut. 4 cm berbanding 2 km. 4 cm berbanding 200.000 cm. 4 berbanding 200.000. Jadi hasil akhirnya bagaimana? 4 berbanding 200.000. Apakah ada yang mau berpendapat lain? Kesimpulannya skalanya yaitu 1 berbanding 50. 1 berbanding 1000. Dia belum sampai finish ya, baru sampai 4 berbanding 200.000. Itu masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 1 berbanding 50.000. Ya, terima kasih, kita beri aplaus. Terakhir kelompok 2. Yuk. Kelompok 1. Sini Bapak. Yuk, perhatikan, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari soal nomor 3. Ketika lomba lari 50 km, Andi dapat menempuhnya dalam waktu 50 menit, Budi dalam waktu 60 menit, dan Dery dalam waktu 75 menit. Siapakah yang paling cepat? Untuk menentukan siapa yang paling cepat, berarti kita harus mencari kecepatan masing-masing anak. Bagaimana mencari kecepatan? Apakah kalian tahu? Ya, cara mencari kecepatan yaitu dengan cara membandingkan jarak yang ditempuh dengan waktu yang digunakan. Biasanya satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Mari kita cari satu persatu. Andi sama dengan 50 km per 5 per 6 jam sama dengan 50 menit. Budi sama dengan 50 km per 1 jam sama dengan 1 jam atau 60 menit. Dery 50 per 75 menit sama dengan 1 jam 15 menit atau 75 menit. Jadi di antara Andi, Budi, dan Dery yang paling cepat adalah. Bagaimana jawabannya? Apakah yang paling cepat itu Andi? Iya. Berapa kecepatan Andi? Berapa waktu yang diperlukan Andi untuk mencapai 50 km? Cepat Andi ya? Iya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kita berikan aplaus. Dari lembar kerja kita apa? Ada yang mau menunjuk? Dari enggak? Menunjukkan kesimpulannya bagaimana? Itu adalah adalah perbandingan nilai dari dua besaran atau lebih. Kalau sudah, tolong dikumpulkan hasil lembar kerja kalian, kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Iya Mbak, kumpulkan.
Silakan dikerjakan soal yang sudah kalian terima. Waktunya 10 menit. 3 soal 10 menit. Kalau bisa, silakan dikerjakan. Kalau sudah, tolong dikumpulkan oleh ketua kelasnya. Dari hasil asesmen matematik ini nanti akan Ibu beritahu siapa yang sudah mencapai nilai KKM. KKM kita berapa? 70. Kalau masih di bawah 70, kalau sudah mencapai 70 lebih, nanti kalian akan mengerjakan pengayaan. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Materi tentang rasio. Dapatkah kalian memberitahu pengertian dari rasio itu apa? Rasio atau perbandingan dua nilai. Ya, sebelum kita tutup, kita ulas kembali tadi yang sudah kita pelajari. Apa itu rasio? Rasio atau perbandingan dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dapat menunjukkan perbandingan sederhana dengan nilai atau lebih dari hal yang sama atau sejenis. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pelajari tentang materi perbandingan dari Google ya. Silakan cari soal sebanyak-banyaknya di Google untuk mengasah kemampuan kalian.